Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, baik lagi dengan channel kita belajar bareng yuk. Oke, gimana puasanya hari ini? Semoga tetap lancar ya puasanya, berikan kemudahan, kesehatan, keselamatan, dan keberkahan selama menjalankan puasa Ramadan di tahun 2026 ini untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, eh, kita masih membahas tentang lingkungan hidup nih ya. Kali ini kita membahas tentang peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 5 tahun 2021 tentang tata cara penerbitan persetujuan teknis dan surat kelayakan operasional bidang pengendalian pencemaran lingkungan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai ya teman-teman ya. Bab 1 tentang ketentuan umum ya seperti pada umumnya ya peraturan ini pasti di bagian 1 ini penjelasan dulu tentang hal-hal apa saja yang dibahas ya pada peraturan ini. Oke, pasal 1 dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan pertama 1 persetujuan teknis ya adalah persetujuan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah berupa ketentuan mengenai standar perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan atau analisis mengenai dampak lalu lintas usaha dan atau kegiatan sesuai peraturan perundang-undangan. Ayat 2, standar teknis yang ditetapkan oleh pemerintah adalah standar yang ditetapkan sebagai acuan bagi usaha dan atau kegiatan tertentu untuk pencegahan pencemaran lingkungan. Ayat 3, usaha dan atau kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup. 4. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang disebut AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting pada lingkungan hidup dari suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan serta termuat dalam perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Lalu ayat kelima, upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup yang disingkat UKLUPL adalah rangkaian proses pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dituangkan dalam bentuk standar untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan serta termuat dalam perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Ayat 6, penapisan secara mandiri adalah penapisan yang dilakukan sendiri oleh penanggung jawab usaha dan atau kegiatan untuk menentukan kelengkapan permohonan persetujuan teknis. Selanjutnya ada badan air nih ya. Badan air adalah air yang terkumpul dalam suatu wadah, baik alami maupun buatan yang mempunyai tabiat hidrologikal, wujud fisik, kimiawi, dan hayati. Ayat 8, pencemaran air adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga melampaui baku mutu air yang telah ditetapkan. Ayat 9, baku mutu air adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada, atau harus ada, dan atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air. 10. Air limbah adalah air yang berasal dari suatu proses dalam suatu kegiatan. Ayat 11, baku mutu air limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam media air dan tanah dari suatu usaha dan atau kegiatan. Ayat 12, pencemaran udara adalah masuk atau dimasukkannya zat, energi dan atau komponen lainnya ke dalam udara ambien oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu udara ambien yang telah ditetapkan. 13. Emisi adalah pencemar udara yang dihasilkan dari kegiatan manusia yang masuk dan atau dimasukkannya ke dalam udara
mempunyai dan atau tidak mempunyai potensi pencemaran udara. Ayat 14, baku mutu emisi adalah nilai pencemar udara maksimum yang diperbolehkan masuk atau dimasukkannya ke dalam atau dimasukkan ke dalam udara ambien. 15, laut adalah ruang perairan di muka bumi yang menghubungkan daratan dengan daratan dan bentuk-bentuk alamiah lainnya, yang merupakan kesatuan geografis dan ekologis beserta segenap unsur terkait, dan yang batas dan sistemnya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan hukum internasional. 16. Air laut adalah air yang berasal dari laut atau samudra yang memiliki salinitas 0,5 sampai dengan 30 partikel salinity unit atau PSU atau lebih dari 30 PSU. Surat kelayakan operasional disebut dengan SLO adalah surat yang memuat pernyataan pemenuhan mengenai standar perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup usaha dan atau kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian ada menteri ya, bisa teman-teman baca sendiri. Kemudian pasal 2, peraturan menteri ini mengatur mengenai tata cara penerbitan persetujuan teknis dan SLO ya. Bagi kegiatan, untuk kegiatan apa aja nih ya. Jadi khususnya ini membahas ini nih, penerbitan persetujuan teknis dan SLO ya. Jadi surat kelaikan operasi untuk kegiatan A. Pembuangan dan atau pemanfaatan air limbah dan B. Pembuangan emisi. Termasuk ke bab 2 yaitu kegiatan pembuangan atau pemanfaatan air limbah. Bagian ke-1 umum pasal 3 ayat 1. Setiap usaha dan atau kegiatan wajib AMDAL atau UKL-UPL yang melakukan kegiatan pembuangan atau pemanfaatan air limbah wajib memiliki A. Persetujuan teknis dan B. SLO. Ayat 2. Kegiatan pembuangan atau pemanfaatan air limbah meliputi A. Pembuangan air limbah ke badan air permukaan, pembuangan air limbah ke formasi tertentu, pemanfaatan air limbah ke formasi tertentu, pemanfaatan air limbah untuk aplikasi ke tanah, dan E. Pembuangan air limbah ke laut. Bagian kedua, persetujuan teknis. Pasal 4. Untuk mendapatkan persetujuan teknis, penanggung jawab usaha dan atau kegiatan pembuangan dan atau pemanfaatan air limbah harus melakukan A. Penapisan secara mandiri dan B. Permohonan persetujuan teknis. Ya, jadi yang wajib untuk dilakukan untuk apa mendapatkan persetujuan teknis, si penanggung jawab usaha dan kegiatan tadi itu melakukan penapisan secara mandiri dan permohonan persetujuan teknis. Pasal 5 ayat 1. Penapisan secara mandiri ya, sesuai dengan ini tadi pasal 4 ayat A. Pasal 4 huruf A, maaf, dilakukan untuk menentukan kelengkapan permohonan persetujuan teknis berupa A. Kajian teknis, B. Standar teknis yang ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian ayat 2-nya, standar teknis yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B ini ya, meliputi A. Baku mutu air limbah dan atau B. Standar teknologi. Jadi standar yang ditetapkan oleh pemerintah ini meliputi ini ya, baku mutu air limbahnya berapa gitu kan, itu sudah ditetapkan oleh pemerintah ya. Kemudian standar teknologi yang misalnya harus digunakan itu seperti apa, itu sudah ditetapkan oleh pemerintah gitu ya, jadi harus diikuti. Kemudian ayat 3-nya, dalam hal hasil penapisan secara mandiri menunjukkan rencana usaha atau kegiatan A wajib dilengkapi dengan kajian teknis, penanggung jawab usaha dan kegiatan mulai menyusun kajian teknis, atau B. Wajib memenuhi standar teknis yang ditetapkan oleh pemerintah, penanggung jawab usaha dan kegiatan menyusun dokumen pemenuhan standar teknis. Ayat 4. Dalam hal standar teknis yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat 2, belum tersedia, penanggung jawab usaha dan kegiatan menyusun kajian teknis. Ayat 5. Tata cara penapisan secara mandiri tercantum dalam lampiran 1. Nah, nanti insya Allah kita coba bahas ya dari Permen LHK nomor 5 ini ya. Kemudian kita lanjut ke pasal 6 ayat 1, kajian teknis bagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 3 huruf A, disusun berdasarkan kegiatan pembuangan atau pemanfaatan air limbah dan memuat
apa kajian teknis itu? Yang A ya, ini standar teknis pemenuhan baku mutu air limbah meliputi 1. Deskripsi kegiatan, 2. Rona lingkungan awal, 3. Perakiraan dampak, 4. Rencana pengelolaan lingkungan termasuk sistem pengolahan air limbah dan atau fasilitas injeksi, dan 5. Itu rencana pemantauan lingkungan. Kemudian yang B, internalisasi biaya lingkungan. Jadi si kajian teknis itu meliputi, ini memuat apa aja sih? Ini ya, poin A dan poin B. Yang mana poin A ini standar teknis pemenuhan baku mutu air limbahnya itu memenuhi 5 poin tadi ini. Turunannya, deskripsi kegiatannya, kemudian turunan lingkungan awalnya, perakiraan dampaknya bagi lingkungan ya, kemudian rencana pengelolaan lingkungannya dan rencana pemantauan lingkungan. Kemudian yang B itu biaya lingkungan yang diperlukan. Kemudian ayat 2-nya ketentuan mengenai muatan kajian teknis bagaimana maksud pada ayat 1 ini. Ya, tercantum dalam lampiran 2. Nanti coba kita bahas insyaallah ya. Pasal 7 ayat 1, dokumen pemenuhan standar teknis sebagaimana maksud dalam pasal 5 ayat 3 huruf B. Pasal 5 ayat 3 huruf B ini wajib memenuhi standar teknis ya. Dokumen pemenuhan standar teknis ya disusun berdasarkan kegiatan pembuangan dan atau pemanfaatan limbah dan memuat standar teknis pemenuhan baku mutu air limbah meliputi ini 1. Deskripsi kegiatan, 2. Rujukan baku mutu air limbah yang ditetapkan Menteri, 3. Rencana pengelolaan lingkungan termasuk sistem pengelolaan air limbah, dan 4. Rencana pemantauan lingkungan. Kemudian yang B-nya internalisasi biaya lingkungan. Jadi hampir sama ya untuk ini yang seperti kajian teknis, cuman yang di sini turunan dari standar teknis di poin A-nya ini berbeda. Ini deskripsi kegiatannya apa, rujukan baku mutunya yang ditetapkan Menterinya seperti apa, kemudian rencana pengelolaan lingkungan ya seperti apa gitu ya. Lalu poin 4-nya rencana pemantauan lingkungan. Ketentuan mengenai muatan standar teknis ya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tercantum dalam lampiran 3. Tentunya ada di permen ini juga. Pasal 8 ayat 1, penanggung jawab usaha dan kegiatan wajib AMDAL mengajukan permohonan persetujuan teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf B kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati Wali Kota sesuai dengan kewenangan penerbitan persetujuan lingkungan dengan cara A. Bersamaan dengan permohonan persetujuan lingkungan, atau B. Sebelum mengajukan permohonan persetujuan lingkungan. Jadi mengajukan permohonan persetujuan teknis itu ya atau pertek itu ya kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati Wali Kota sesuai dengan kewenangannya ya. Nah, penerbitannya itu bisa bersamaan dengan permohonan persetujuan lingkungan atau sebelum mengajukan permohonan persetujuan lingkungan. Ayat 2, penanggung jawab usaha dan kegiatan wajib UKL UPL mengajukan permohonan persetujuan teknis ya. Ini mengajukan permohonan persetujuan perteknya sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf B kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati Wali Kota sesuai dengan kewenangannya ya. Penerbitan persetujuan lingkungan sebelum mengajukan permohonan persetujuan lingkungan. Jadi harus yang wajib UKL UPL tadi kan wajib AMDAL nih ya. Yang ayat 1 ini wajib AMDAL, maka bisa poin A, poin B gitu bersamaan dengan permohonan persetujuan lingkungan ya, atau sebelum mengajukan permohonan lingkungan. Sedangkan si penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang wajib UKL UPL ya, maka mengajukan permohonan perteknya kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati Wali Kota sesuai dengan kewenangannya itu sebelum mengajukan permohonan persetujuan lingkungan. Jadi diajukan dulu permohonan perteknya, baru setelah itu dia baru bisa mengajukan permohonan persetujuan lingkungan sesuai dengan ayat 2 ini. Kemudian ayat 3-nya, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dilengkapi dengan A. Kajian teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 3 huruf A atau dokumen pemenuhan standar teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 3 huruf B, dan B. Sistem manajemen lingkungan. Ayat 4, tata cara penyusunan sistem manajemen lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf B tercantum dalam lampiran 4 yang terpisahkan dari Permen LHK nomor 5 ini. Pasal 9 ayat 1, Menteri, Gubernur, Bupati, atau Wali Kota sesuai kewenangannya melakukan pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran dokumen
permohonan persetujuan teknis. Paling lama 2 hari kerja sejak permohonan diterima. Jadi Menteri Gubernur Wali Kota ya itu melakukan pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran dokumen permohonan perteknya ya. Paling lama 2 hari sejak permohonan diterima. Lalu ayat 2-nya dalam melakukan pemeriksaan ya sebagaimana pada ayat 1 ini. A. Menteri menugaskan pejabat pimpinan tinggi media yang membidangi pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan. B. Gubernur atau Bupati Wali Kota menugaskan pejabat yang membidangi lingkungan hidup. Ayat 3. Hasil pemeriksaan dokumen ya dari yang dokumen tadi ini yang diperiksa tadi untuk permohonan pertek tadi disusun hasil pemeriksaan dokumen dari pengujian dokumen permohonan pertek tadi ya disusun dalam bentuk berita acara yang menyatakan permohonan persetujuan teknis A lengkap dan benar atau B tidak lengkap dan atau tidak benar. Ayat 4. Dalam hal hasil pemeriksaan dokumen menyatakan permohonan tidak lengkap dan atau tidak benar ya, maka pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat 2 menyampaikan berita acara kepada pemohon untuk dilakukan perbaikan. Ayat kelimanya, berita acara disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam lampiran 5 dalam permen ini. Pasal 10 ayat 1. Pemohon yang mendapatkan berita acara sebagaimana dimaksud dalam ini pasal 9 ayat 4 ya, yang tidak lengkap tadi, melakukan perbaikan dan menyampaikan kembali dokumen paling lama 10 hari kerja. Ayat 2, dalam hal perbaikan dokumen tidak disampaikan kembali sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1, permohonan dinyatakan batal. Jadi kalau udah lewat 10 hari ya, dia belum melakukan penyampaian kembali, maka permohonan dianggap batal. Pasal 11 ayat 1. Terhadap permohonan yang dinyatakan lengkap dan benar, pejabat sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat 2 melakukan penilaian substansi terhadap kajian teknis dan standar teknisnya ya. A. Kajian teknisnya untuk rencana usaha dan kegiatan yang harus dilengkapi dengan kajian teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 3 huruf A dan ayat 4 atau B standar teknis untuk rencana usaha dan atau kegiatan yang harus dilengkapi dengan dokumen pemenuhan standar teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 3 huruf B. Ayat 2, dalam melakukan penilaian substansi yang dimaksud pada ayat 1 tadi, pejabat penilai dapat melibatkan tenaga ahli yang membidangi kegiatan pengendalian pencemaran air. Ayat 3, penilaian substansi dilakukan terhadap A. Kesesuaian isi kajian teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 dengan A. Besaran usaha dan atau kegiatan dengan volume air limbah. B. Sistem pengolahan air limbah dan atau pemanfaatan air limbah. C. Beban air limbah yang dibuang atau dimanfaatkan terhadap potensi dampak lingkungannya. Dan D. Rencana pemantauan lingkungan yang dapat digunakan mengevaluasi efektivitas rencana pengelolaan lingkungan. Dan B. Kesesuaian isi standar teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 1 dengan 1. Besaran usaha dan atau kegiatan dengan volume air limbah. 2. Baku mutu air limbah yang ditetapkan oleh menteri dan atau standar teknologi. Dan 3. Rencana pemantauan lingkungan. Ayat 4. Dalam hal hasil penilaian substansi menyatakan A. Kesesuaian terpenuhi, pejabat penilaian menerbitkan persetujuan teknis. Atau B. Kesesuaian tidak terpenuhi ya, maka pejabat penilai menolak menerbitkan persetujuan teknis disertai dengan alasan penolakan. Ayat 5. Hasil penilaian substansi sebagaimana dimaksud pada ayat 4 disusun dalam berita acara dengan menggunakan format pada lampiran 6. Pasal 12, penilaian substansi sampai dengan penerbitan persetujuan teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 hari kerja. Pasal 13 ayat 1, persetujuan teknis sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat 4 huruf A memuat A. Nah, yang ini yang A dulu ya, kesesuaian terpenuhi dulu yang dibahas pada pasal 13 ayat 1 ini ya. Memuat A. Standar teknis pemenuhan baku mutu air limbah. B. Standar kompetensi sumber daya manusia. C. Sistem manajemen lingkungan. Dan D. Periode waktu uji coba sistem pengolahan air limbah dan atau fasilitas injeksi. Ayat 2. Persetujuan teknis sebagaimana pada ayat 1 disusun dengan menggunakan format tercantum dalam lampiran 7. Pasal 14 ayat 1. Persetujuan teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 1 merupakan
prasyarat penerbitan dan menjadi bagian dari persetujuan lingkungan dan perizinan berusaha. Ini persetujuan teknis tadi ini yang pada pasal 13 ini ayat 1 yang memuat ini ya. Poin A hingga poin D tadi itu merupakan prasyarat penerbitan dari si persetujuan lingkungan ya dan perizinan berusaha. Lalu ayat 2-nya tata cara permohonan dan penerbitan persetujuan lingkungan dan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 15 ayat 1, penanggung jawab usaha dan atau kegiatan wajib melakukan perubahan persetujuan teknis jika akan melakukan perubahan teknis kegiatan pembuangan dan atau pemanfaatan air limbah. Jadi jika secara teknisnya ini ada perubahan ya, maka wajib melakukan perubahan persetujuan teknis lagi. Gitu teman-teman. Ayat 2-nya, perubahan teknis kegiatan pembuangan atau pemanfaatan limbah sebagaimana pada ayat 1 meliputi A. Perubahan desain dan atau teknologi instalasi pengolahan air limbah. B. Pembangunan instalasi pengolahan air limbah dan atau C. Perubahan pengelolaan air limbah. Jadi yang dimaksud dengan perubahan perubahan uh, si perubahan teknis tadi itu apa aja sih definisinya gitu ya, atau parameternya apa gitu kan yang dimaksud dengan perubahan itu. Jadi perubahan teknis ini dibahas di ayat 2-nya, yaitu perubahan desain atau teknologi instalasi pengolahan air limbah. Ya perubahan teknologinya atau desainnya. Kemudian B, pembangunan instalasi pengolahan air limbahnya dan atau C, perubahan pengelolaan air limbah. Ayat 3, ketentuan mengenai teknis kegiatan pembuangan dan atau pemanfaatan air limbah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 16 ayat 1, perubahan persetujuan teknis harus dilengkapi dengan A. Kajian teknis. Jika perubahan teknis kegiatan mengubah luas sebaran dampak. Ya. B. Dokumen pemenuhan standar teknis jika perubahan teknis kegiatan tidak mengubah luas sebaran dampak. Jadi ada dua kemungkinan nih perubahan persetujuan teknisnya. Ya, dia perlu kajian teknis bila si perubahan teknis tadi itu kegiatannya mengubah luasan sebaran dampak. Ya. Misalnya sebaran dampaknya itu bertambah gitu ya, titik pencemarnya bertambah, maka harus ada kajian teknis dulu. Nah, atau B nih ya, dokumen pemenuhan standar teknis jika tadi perubahan teknis kegiatan tidak mengubah luasan sebaran dampak. Ayat 2-nya, tata cara permohonan sampai dengan penerbitan persetujuan teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 sampai dengan pasal 12 berlaku secara mutatis mutandis untuk permohonan perubahan dan atau penerbitan persetujuan teknis. Bagian ketiga, surat kelayakan operasi atau SLO ya. Pasal 17 ayat 1, penanggung jawab usaha dan kegiatan yang melakukan kegiatan pembuangan dan atau pemanfaatan air limbah wajib memiliki sistem pengolahan air limbah dan atau fasilitas injeksi yang telah mendapatkan SLO. Wajib SLO ya, teman-teman. Untuk si penanggung jawab usaha dan kegiatan yang melakukan kegiatan pembuangan dan atau pemanfaatan limbah. Kemudian ayat 2-nya, untuk mendapatkan SLO ya sebagaimana pada ayat 1 tadi itu, penanggung jawab usaha dan atau kegiatan menyampaikan laporan kepada menteri, gubernur atau bupati wali kota sesuai dengan kewenangannya ya. Sesuai dengan kewenangan penerbitan persetujuan lingkungan mengenai penyelesaian A. Pembangunan sistem pengolahan air limbah dan atau fasilitas injeksi, dan B. Uji coba air limbah. Ayat 3, laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tadi dilengkapi dengan dokumen. Jadi si laporan kepada menteri, gubernur, bupati wali kota tadi sesuai kewenangannya ya, itu dilengkapi dengan dokumen. Dokumennya apa aja? Pertama ada perizinan berusaha, kemudian persetujuan lingkungan, kemudian ada persetujuan teknis. Lalu ada hasil pemantauan air limbah yang diuji oleh laboratorium yang telah mendapatkan registrasi dari menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang E, dokumen kontrol jaminan atau jaminan kualitas, quality assurance atau quality control mengenai tata cara uji air limbah, dan F, sertifikat registrasi laboratorium lingkungan. Jadi setelah dapat persetujuan teknis, kemudian mendapatkan
persetujuan lingkungan ya, maka berlanjut ke SLO tadi, di mana SLO tadi itu diperoleh dengan membuat laporan ya kepada Menteri, Gubernur, Bupati, Wali Kota, ya kan? Dengan laporan tersebut dilengkapi dengan ini, ada perizinan berusaha, tadi ada persetujuan lingkungan, ada perteknya juga tadi yang digunakan. Ya, kemudian di pasal 18-nya ayat 1. Pengujian air limbah sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 3 huruf D ini. Pasal 17 ayat 3 huruf D ini, hasil pemantauan air limbah yang diuji laboratorium yang mendapatkan registrasi dari Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan harus dilakukan dalam periode waktu uji coba yang ditetapkan dalam persetujuan teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 1 huruf D. Ayat 2-nya, dalam hal periode waktu uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat 1 telah berakhir, penanggung jawab usaha dan atau kegiatan dilarang membuang atau memanfaatkan air limbah sampai mendapatkan arahan perbaikan atau penerbitan SLO. Jadi si uji coba dilakukan ketika dia membuat persetujuan teknis ya sebagaimana dibahas dalam pasal 13 ayat 1, itu ada periodenya. Kemudian ketika periode tadi periode uji coba sudah berakhir ya, maka penanggung jawab usaha dilarang membuang atau memanfaatkan limbahnya tadi ya sampai mendapatkan arahan perbaikan atau penerbitan SLO, karena ya tadi ketika ternyata lihat dampaknya itu mungkin tidak sesuai gitu ya dengan baku mutu limbah tadi, maka ya harus diperbaiki lah itunya pengelolaan dari si penanggung jawab usaha kegiatan yang membuang limbah ataupun yang memanfaatkan air limbah tadi, itu harus wajib diperbaiki ya. Tapi jika memang sudah sesuai dan tidak sesuai, maka kita lihat ini lanjutannya ya, maka ya bisa diterima tadi ya, bisa diterima si laporan tadi gitu. Tapi coba kita lihat lanjutannya dari bahasan ini, pasal 19 ya. Ayat 1, terhadap laporan sebagaimana dimaksud pada pasal 17 ayat 2, Menteri, Gubernur, Bupati, Wali Kota sesuai dengan kewenangannya melakukan verifikasi instalasi pengolahan air limbah paling lama 5 hari sejak laporan diterima. Jadi setelah laporan tadi itu diterima ya untuk penerbitan SLO ya, maka 5 hari maksimal, paling lama 5 hari maksimalnya ya sejak laporan diterima, maka Menteri, Gubernur, Bupati, Wali Kota sesuai dengan kewenangannya melakukan verifikasi. Oke, ayat 2-nya, dalam pelaksanaan verifikasi pada ayat 1, Menteri menugaskan pejabat pemimpin tinggi media yang membidangi pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan. B. Gubernur atau Bupati Wali Kota menugaskan pejabat yang membidangi lingkungan hidup. Jadi tidak langsung Menteri, Gubernur, Bupati Wali Kota yang langsung turun untuk memverifikasi, tapi masing-masing ini menugaskan pejabat yang membidangi di bidangnya masing-masing seperti tadi sudah dijelaskan ya pada poin B. Lalu pasal 20 verifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat 1 tadi ini dilakukan untuk A. melihat kesesuaian antara standar teknis pemenuhan baku mutu air limbah dengan pembangunan sarana dan prasarana pengolahan air limbah, dan B. memastikan berfungsinya sarana dan prasarana pengolahan air limbah serta terpenuhinya baku mutu air limbah yang ditetapkan dalam persetujuan teknis. Itu ya, itu gunanya verifikasi itu. Pasal 21 ayat 1, kesesuaian standar teknis pemenuhan baku mutu air limbah sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat H dilakukan untuk kegiatan A. pembuangan air limbah ke badan air permukaan seperti sungai ya, danau. Kemudian pembuangan air limbah ke formasi tertentu. B. Pemanfaatan air limbah ke formasi tertentu. D. Pemanfaatan air limbah untuk aplikasi ke tanah. Dan atau E. Pembuangan air limbah ke laut. Badan air permukaan ya seperti sungai gitu ya, atau ke danau mungkin, atau ke saluran drainase. Ayat 2-nya, kesesuaian standar teknis pemenuhan baku mutu air limbah untuk kegiatan pembuangan air limbah ke badan air permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A, dan kegiatan pembuangan air limbah ke laut sebagaimana pada ayat 1 huruf E meliputi kesesuaiannya nih. Ini kesesuaiannya ya.
untuk pemenuhan baku mutu air limbah tadi ya, ke badan air permukaan atau ke laut ini meliputi apa aja sesuai teknisnya. A. Desain sistem instalasi pengolahan air limbah dan lumpur hasil pengolahan air limbah. B. Kapasitas instalasi pengolahan air limbah. C. Alat ukur debit dan alat ukur yang setara pada titik penaatan. D. Titik penaatan dengan nama dan titik koordinat. E. Titik pembuangan dengan nama dan titik koordinat. Dan F. Titik pemantauan pada badan air permukaan dan atau air laut dengan nama dan titik koordinat. Ayat 3. Kesesuaian standar teknis pemenuhan baku mutu air limbah untuk kegiatan pembuangan air limbah ke formasi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B, dan kegiatan pemanfaatan air limbah ke formasi tertentu sebagaimana pada ayat 1 huruf C. Ya, ini B atau C ini yang dibahas pada ayat ketiganya, ini yang B dan C ini yang meliputi kesesuaian standarnya ya, meliputi A. Alat monitoring debit injeksi. B. Alat monitoring tekanan injeksi. C. Pompa injeksi. D. Fasilitas pengolahan air limbah dan atau fasilitas injeksi. E. Fasilitas kepala sumur injeksi. Dan F. Sumur pantau. Ayat 4. Kesesuaian standar teknis pemenuhan baku mutu air limbah untuk kegiatan pemanfaatan air limbah untuk aplikasi ke tanah. Sebagaimana pada ayat 1 ya. Huruf D meliputi A. Desain sistem instalasi pengolahan air limbah dan lumpur hasil pengolahan air limbah. B. Kapasitas instalasi pengolahan air limbah. C. Alat ukur debit atau alat ukur yang setara. D. Titik penaatan dengan nama dan titik koordinat. E. Lokasi pemanfaatan dengan nama dan titik koordinat. Dan F. Titik pemantauan pada tanah dan air tanah dengan nama dan titik koordinat. Pasal 22 ayat 1. Untuk memastikan berfungsinya sarana dan prasarana serta terpenuhinya baku mutu air limbah sebagaimana dimaksud pada pasal 20 huruf B, dilakukan dengan cara A. Mengevaluasi sistem pengolahan air limbah sesuai dengan standar operasional prosedur. Dan B. Membandingkan hasil uji air limbah paling lama 2 bulan terakhir dengan nilai baku mutu air limbah. Ayat 2. Uji air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dilakukan melalui laboratorium yang telah mendapatkan registrasi dari Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 23. Hasil verifikasi persetujuan teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 20, 21 dan 22 disusun dalam berita acara dengan menggunakan format dalam lampiran 8 di Permen LHK ini ya. Pasal 24 ayat 1 berita acara sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ini ya, pasal 23 yang atas ini berisi pernyataan usaha dan atau kegiatan A. Sesuai persetujuan teknis atau B. Tidak sesuai persetujuan teknis. Ayat 2. Dalam hal hasil verifikasi menyatakan usaha dan atau kegiatan A sesuai persetujuan teknis, maka pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat 2 menerbitkan SLO, atau B. Tidak sesuai persetujuan teknis, maka pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat 2 menyampaikan arahan 1. Perbaikan sarana dan prasarana. 2. Perubahan persetujuan teknis dan atau persetujuan lingkungan. Dan atau 3. Jangka waktu perbaikan. Ayat 3. Penerbitan SLO dan arahan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ya dilakukan paling lama 3 hari kerja sejak diselesaikannya verifikasi. Jadi pada ayat 2 tadi ini ya, itu penerbitannya itu 3 hari setelah dilakukan verifikasi tadi. Ayat 4. SLO dan arahan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 disampaikan kepada penanggung jawab usaha dan atau kegiatan. Jadi baik penerbitan SLO maupun arahan ini untuk perbaikan, perubahan persetujuan teknis dan atau perubahan persetujuan lingkungan maupun jangka waktu ini paling lamanya 3 hari. Kemudian tadi ini pada ayat 3 ini disampaikan kepada penanggung jawab usaha dan kegiatan. Pasal 25 ayat 1. Penanggung jawab usaha dan atau kegiatan melakukan perbaikan paling banyak 1 kali berdasarkan arahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat 2 huruf B. Ayat 2. Hasil perbaikan sebagaimana pada ayat 1 disampaikan kembali kepada pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat 2 untuk dilakukan verifikasi. Jadi misalnya mendapatkan tadi ya tidak sesuai gitu ya, tidak sesuai dan harus melakukan
perbaikan, ya kan? Nah, itu hasil perbaikannya disampaikan kepada pejabat tadi yang ditunjuk oleh menteri, gubernur, bupati, wali kota itu untuk melakukan verifikasi kembali gitu ya. Ayat 3-nya dalam hal hasil verifikasi dimaksud pada ayat 2 menyatakan usaha dan kegiatan tidak memenuhi arahan perbaikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat 2 huruf B dilakukan penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan gitu ya. Jadi maksudnya ke penegakan hukum gitu. Lalu ayat mohon maaf yang B-nya ayat 3 yang B telah sesuai dengan persetujuan teknis maka pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat 2 menerbitkan SLO. Pasal 26 ayat 1 penanggung jawab usaha dan kegiatan yang telah menyelesaikan proses penegakan hukum menyampaikan kembali laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 3 disertai surat keterangan yang menyatakan telah selesai proses penegakan hukum yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang. Ayat 2-nya ketentuan mengenai penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 dan pasal 19 berlaku secara mutatis mutandis untuk menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Jadi setelah melakukan tadi yang tidak sesuai lagi kan, setelah diverifikasi ulang lagi tidak sesuai lagi ternyata, maka dilakukanlah penegakan hukum. Setelah melakukan penegakan hukum, menyampaikan laporan kembali, namun disertai juga dengan surat keterangan menyatakan bahwa telah selesai proses penegakan hukum yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang. Oke, lanjut ke pasal 27 ya, SLO sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat 2 huruf A dan pasal 25 ayat 3 huruf B digunakan sebagai dasar A dimulainya operasional usaha dan kegiatan, dan B pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan dalam perizinan berusaha. Ayat 2 SLO sebagaimana pada ayat 1 ini disusun dengan menggunakan format dalam lampiran 9 yang merupakan bagian dari terpisahan dari peraturan menteri. Oke teman-teman semua, ini adalah akhir dari part pertama kita dalam pembahasan Permen LHK nomor 5 tahun 2021 tentang tata cara penerbitan persetujuan teknis dan surat kelayakan operasional bidang pengendalian pencemaran lingkungan hidup, dan kita sudah mencapai pembahasan untuk SLO tadi ya. Oke teman-teman semua, terima kasih telah menonton. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Thank you for watching dan semoga sehat dan sukses selalu untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.